Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cukup cerah ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, melaksanakan tugas, aktivitas kedinasan kita yang salah satunya adalah kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Dan sobat desa yang saya hormati, tentunya alhamdulillah pada siang ini kita hadir tamu yang cukup istimewa dari Badan Pertanahan Kabupaten Batang, Pak Atop Widodo. Selamat siang Pak Atop. Selamat siang, Pak. Dan tentunya ada Pak Priyo Widagdo juga yang dari BPN juga. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Dan kami juga ditemani oleh Bapak Sekretaris di Sunades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang. Injih, luar biasa sekali. Alhamdulillah kalau kita bicara mengenai pertanahan ini sangat kompleks sekali Pak permasalahannya. Dan tentunya kami beserta Badan Pertanahan Kabupaten Batang ini mencoba mengawali semacam kegiatan koordinasi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita agendakan ya Pak ya. Dan beberapa minggu yang lalu kita melaksanakan kegiatan reforma agraria. Tentunya reforma agraria ini memberikan sebuah harapan besar bahwa ke depan tanah-tanah yang ada di masyarakat tentunya, ataupun mungkin perangkat desa yang ada di aset-aset desa barangkali, dan khususnya bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa mengetahui aset-asetnya, bisa memanfaatkan aset-asetnya, apakah melalui kegiatan-kegiatan UMKM yang dia geluti barangkali, dan termasuk kita juga targetkan aset-aset mereka bisa ada semacam hal yang sangat-sangat kuat yang harus disertifikatkan melalui PTSL barangkali, dan sangat kompleks sekali permasalahannya. Dan tentunya pada kesempatan yang cukup baik ini akan kita kupas tuntas sepadang tajam pedang yang ada di samurai. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sebelum kami nanti akan berikan ke Pak Atop, tentunya barangkali ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris. Monggo Pak Sekretaris, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Atop kehadirannya, matur nuwun Pak Direktur kehadirannya. Insya Allah pertemuan ini akan membawa manfaat untuk masyarakat dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi masalah pertanahan ini menjadi sebuah permasalahan yang yo pelik yo iyo, kompleks yo iyo ya, macam-macam sih pokoknya macam-macam. Jadi di kami itu ada dua hal. Yang pertama adalah karena jalur koordinasi kami jalur pemerintah desa. Berarti ketika jalur pemerintah desa kita lebih kepada yang dimiliki oleh pemerintah desa. Di samping juga ada masyarakat. Nah, tapi untuk masyarakat memang kalau berkenaan dengan agraria itu lebih banyak di BPN. Dan tidak begitu besar tanggung jawab kami ketika langsung yang berhadapan dengan masyarakat. Tapi kami lebih mengedepankan di pemerintah desanya. Meskipun begitu, apapun karena masyarakat itu menjadi beban pemerintah desa, tertibnya masyarakat juga akan menjadi tertibnya pemerintah desa. Kita saling yang selama ini kan yang dilihat di masyarakat yang namanya masalah tanah itu kan macam-macam. Nah, ngerti ini ketika ada tanah, ya tanah kuwi ora ana surate, terus kemudian ana surate, terus kemudian ana tupine atau SPPT-ne, terus kemudian sertifikat atau tidak. Dan ini sebenarnya kan nanti akan sangat mengena ketika nanti ada permasalahan sebenarnya. Sebenarnya kalau tidak ada permasalahan, nggak ada ini 5 ini, ya nggak masalah juga sih Pak. Masalahnya kan biasanya ketika menghadapi masalah, biasanya mau jual beli, terus kemudian ada sengketa, baru itulah. Nah, makanya dalam tanda kutip, karena sekarang itu kan menjadi semuanya itu harus dimulai dari tertib administrasi. Selama tertib administrasi, terutama hak, terus kemudian terutama hak dari pemilik lahan atau tanah itu akan terjaga dengan baik. Sehingga mau tidak mau di saat ini ke depan semua warga masyarakat dimulai dari pemerintah desa itu wajib, saya katakan wajib untuk tertib administrasi pertanahan.
Terus kemudian di era ini, berarti di era Pak Jokowi ya, di era Pak Jokowi itu kan kalau sudah didengungkan namanya reformasi agraria. Reformasi agraria kan di era Pak Jokowi itu Pak ya, dulu kan beda nama mungkin ya, atau sama mungkin. Reformasi agraria ini sebenarnya lebih utamanya tadi untuk memacu, mendorong agar tertib administrasi pertanahan. Dimulai kalau yang paling umum kan PTSL. Ketika PTSL itu kan berarti dari yang belum menjadi sudah ya. Tapi untuk apakah di reformasi agraria ini juga meliputi ketika ada yang mau balik nama, meliputi ini atau tidak, nanti diadukan dari Pak Atop. Terus kemudian juga tidak kalah pentingnya juga. Jadi dari Kementerian ATR BPN itu orang mau ngoyak-oyak kon wong sertifikat enggak ternyata. Tapi juga ada program kalau nang swasta ada CSR ya Pak atau ya. CSR ternyata ada semacam CSR. Ketika desa yang penerima program yang menjadi bagian dari reformasi agraria itu ternyata kok berhasil, ternyata ada tindak lanjut dalam tanda kutip CSR dari BPN, nggak tahu namanya, barangkali di situ ada penguatan lokal dalam bentuk UMKM yang perlu di-push lebih lanjut. Itu gambaran seperti itu awalan, lebih detail nanti dari BPN dan dari Pak Atop Witekto untuk bisa menyampaikan kepada sahabat desa semuanya. Yang paling utama adalah hal-hal yang krusial Pak Atop yang dihadapi oleh desa dalam hal pertanahan. Mungkin itu awalan sepenuhnya dari. Terima kasih Pak Sekretaris, luar biasa sekali ilustrasinya. Untuk itu monggo Pak Atop butuh pencerahan mengenai hal-hal yang sifatnya teknis untuk kegiatan pertanahan ini Pak Atop, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sekdin Dispermades Kabupaten Batang, yang saya hormati Pak Nugroho dan sahabat saya Pak Priyo. Yes, pertama-tama malah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita sampai dengan hari ini masih diberi kesempatan yang sehat walafiat untuk mengikuti acara apa ini namanya Pak Nur? Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Kabupaten Batang yang diselenggarakan di Dispermades. Langsung saja kami atau saya sampaikan kalau Pak Nur tadi minta pencerahan dan Pak sebenarnya sudah disampaikan secara gamblang oleh Pak Sekdin. Saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting saja. Yang pertama, kita akan berangkat dari pengertian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reforma agraria itu. Kalau kita merujuk ke regulasinya, reforma agraria itu diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Jadi sudah berapa tahun yang lalu ya Pak? 5 tahun. Nah, pengertian dari atau definisi dari reforma agraria itu kurang lebihnya adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan untuk menuju kemakmuran masyarakat seluruh Indonesia. Secara garis besar, pelaksanaan reforma agraria itu bisa dibilang terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama adalah penataan asetnya dan yang kedua adalah penataan aksesnya. Penataan aset biasa disebut dengan aset reform atau kegiatan legalisasi aset, Pak. Legalisasi aset itu kalau di kantor pertanahan biasa disebut dengan atau dilakukan dengan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, atau juga dapat dilakukan melalui kegiatan redistribusi tanah terhadap tanah-tanah yang memenuhi syarat. Untuk yang kedua yaitu kegiatan
penataan akses atau akses reform apa namanya? Maksudnya adalah ketika nanti kegiatan legalisasi asetnya sudah dilaksanakan, bisa diiringi atau ditindaklanjuti dengan kegiatan pemberian aksesnya tadi. Kalau Pak Sekdi tadi menyampaikan ada CSR-nya dan sebagainya. Nah ini monggo kita mau berangkat dari mana dulu? Mau dari PTSL-nya dulu atau dari saya ulangi dari penataan asetnya atau dari penataan aksesnya dulu, kan begitu. Nah, Bapak semuanya, sebagaimana penjelasan pirsa bahwa PTSL di Kabupaten Batang ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 kalau yang berdasarkan Permen ATN 618 ya, Pak ya. Tapi sebenarnya di tahun 17 juga sudah ada sebelum PTSL ya, Pak. Iya, dulu ada namanya Prona ya. Ya, sebelumnya itu juga ada Prona. Rasanya. Nah, ini kadang-kadang juga teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat yang belum pernah mendengar apa sih PTSL, apa itu pendaftaran tanah sistematis lengkap, maunya bagaimana, gitu kan? Lah kalau belum kenal, belum pernah disosialisasi ya nggak tahu Pak. Karena di Kabupaten Batang ini ada berapa kecamatan Pak? 15. Jumlah desanya hampir 239. 239. Saya yakin belum semua desa tersentuh dengan program Iya. PTSL. Jadi dari ujung selatan, ujung barat, ujung timur mungkin ada masyarakat yang belum tahu atau apa itu PTSL. Nah, maksud dari PTSL itu adalah untuk melakukan pendaftaran tanah secara lengkap, sistematis, bidang demi bidang, sebagaimana Pak Sekdi tadi sampaikan. Wilayahnya meliputi wilayah satuan unit wilayah desa, desa demi desa. Harapannya apa nanti ketika seluruh bidang tanah yang ada di desa itu dilaksanakan PTSL, maka terwujudlah desa lengkap. Ya toh? Satu kecamatan ada misalnya 15 desa. Desa A, B, C, D. Nanti satu-satu terwujudlah menjadi kecamatan lengkap. Nah, apalah daya, kan begitu Iya. Itu harapan kita. Namun kenyataannya tidak seindah yang kan Pak Sekdi tadi sampaikan banyak masalah. Ya toh Pak. Iya. Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintahan sekarang ini sudah sangat lengkap, sudah sangat baik dari tingkat pusat. Ya, cuma ya ada hal-hal yang perlu didukung, ditindaklanjuti juga di tingkat sampai level pemerintah bawah. Kabupaten Batang dan ke desa. Ya. Baik, kita coba sentuh ya Pak, kita amati regulasi yang ada. Nah, untuk dapat melaksanakan kegiatan PTSL ini kita harus membaca juga dasar hukumnya, yaitu Permen ATN 6 tahun 18, kemudian ada SKB 3 Menteri yang mengatur tentang biaya persiapan PTSL, gitu. Nah, di sana tuh tadi diatur sebenarnya biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat itu nilainya berapa, yang dibebankan kepada pemerintah itu berapa. Nah, sebagaimana diatur di diktum ke mudah-mudahan tidak salah, di diktum ke-7 atau berapa itu, biaya yang ditanggung atau dibebankan oleh masyarakat adalah 150.000. Nah, kita tengok SKB itu diterbitkan tahun berapa? Apakah kondisi saat ini relevan atau masih relevan? Nah, begitu ya Pak ya. Kan itu kan yang jadi masalah di Kabupaten Batang itu sebenarnya. Kenapa Pak kalau dengan nilai segitu ada pemerintah desa atau panitia desa yang susah bergerak. Betul. Susah bergerak dalam rangka untuk membelanjakan penggunaannya itu, karena apa? Dengan dana itu harus digunakan untuk menyiapkan 3 patok, satu matre, bahkan sekarang matrenya tambah 1 lagi, 2 Pak ya. Nah itu Pak.
belum untuk fotokopi, biaya apa namanya ke lapang mendampingi kegiatan pengukuran, kemudian di kantor desa untuk biaya penyiapan pemberkasannya, penelitian berkasnya. Nah itu sampai hari ini mestinya itu monggo nanti dengan forum seperti ini kita memberikan saran masukan kepada pemerintah Kabupaten Batang, Pak. Biar dapat memperoleh solusi, tidak jadi perdebatan polemik yang berkepanjangan. Nanti kasihan masyarakat. Nah itu kemudian kita menghadapi masalah selain dari regulasi, yang paling penting yaitu selama ini kita selalu diberikan target gitu, oleh kementerian. Misalnya tahun ini target PTSL di Kabupaten Batang adalah 24.975 bidang. Ya toh Pak, tahun ini harus selesai tanggal 24 September besok. Kenapa harus selesai tanggal 24 September besok? Karena besok itu adalah hari ulang tahun agraria dan tata ruang. Nah, ini kegiatan sudah kita laksanakan sejak bulan Januari. Pengukuran bulan apa Pak kemarin Pak? Juli ya. Juni ya. Nah, kita targetkan semua pengukuran selesai akhir bulan Agustus ini. Namun demikian, dengan memperhatikan capaian penerbitan sertifikatnya, itu kan ada rangkaian prosesnya Pak. Ya kita melaksanakan penyuluhan, pengukuran, kemudian pengumpulan data yuridisnya, gitu. Kemudian diperiksa di kantor oleh panitia adjudikasi, diumumkan di data fisik dan data yuridisnya di desa. Jika tidak ada keberatan nanti diterbitkan sertifikatnya. Rangkaiannya panjang Pak. Nah, kembali lagi dari target 24.975 itu sudah kita distribusikan kepada pemerintah desa, kurang lebih ada 53 desa ya Pak ya. Nah, masing-masing ada kuotanya, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Namun demikian ketika kita sudah bagi habis targetnya itu, mohon maaf dari pemerintah desa juga, wah Pak, kalau saya diberikan target 2.000, saya mampunya hanya 1.000. Loh, padahal potensi bidang tanah yang belum atau yang dapat ikut program PTSL 2.000. Tapi Pak Kepala Desa menyampaikan, enggak Pak, saya mampunya hanya 1.000. Loh, kenapa? Ya, itu. Kenapa? Ya, itulah Pak. Pertama, kita menghadapi masalah persepsi masyarakat terhadap apa? Terhadap sertifikat ini. Kadang-kadang masyarakat desa itu belum merasa bahwa saya harus punya sertifikat, itu belum prioritas. Kenapa Pak belum prioritas? Karena kebutuhan saya masih banyak. Padahal tanahnya lebih dari 1 bidang Pak. Sawahnya mungkin 2 bidang, mungkin luasnya bisa 0,5 hektar. Kalau 2 bidang 1 hektar, belum tegalannya, belum ladangnya, belum prioritas. Saya Pak kalau bayar 150, saya harus jualan singkong itu 3 karung Pak. Atau saya harus nebang kayu sengkong. Nah, seperti itu. Masalah persepsi terhadap kesadaran hukum untuk memiliki sertifikatnya ini. Tadi Pak tadi bilang, wah ini kan harus tertib administrasi. Persepsi itu Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan administrasi di pemerintah desa. Nah, kantor pertanahan atau dalam menjalankan program PTSL ini sangat tergantung dengan tertib tidaknya administrasi di tingkat desa. Betul. Apa wujudnya itu? Pendataan tanah-tanah desa sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah desa itu benar enggak sih? Tertib atau tidak tertib juga? Atau tidak? Terpelihara atau tidak? Ya toh Pak? Iya. Nah, ini dari kajian hukum, mungkin nanti Pak Priyo bisa menjelaskan bahwa di desa itu, terutama desa-desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL itu,
penguasaan tanahnya masih disandarkan pada buku C-Desa. Se-desa. Ya toh Pak, ada letter C atau letter D. Iya. Nah, maksudnya bisa digunakan atau tidak data itu kan tergantung dari pemerintah desa itu sebenarnya meyakini kebenarannya apa tidak. Iya. Bisa membaca, menemukan subjek dan objeknya di lapang apa tidak, gitu. Artinya apa? Dengan regenerasi yang saat ini perangkat desanya muda-muda. Iya. Kalau ditanya untuk Pak, lokasi tanah yang ini C-desanya nomor berapa, parcel berapa? Ya Pak, nanti tak cari dulu. Tunggu sebentar Pak, 5 menit. Ya. 5 menit itu bisa 5 hari, Iya. bisa seminggu, bisa sebulan Pak. Nggak ketemu. Ya, betul nggak ya Pak? Itu Pak kendala yang kita hadapi di lapangan. Nah, kalau tidak ada kendala, pasti pemberkasannya akan menjadi lancar. Jadi gitu, ada rangkaian kegiatan itu saya ulangi lagi dari usulan desa ke kantor, kemudian kita berikan kuotanya, kita tetapkan lokasinya dengan surat keputusan penetapan lokasi, kita lakukan penyuluhan, gitu Pak, pengumpulan data fisik, pengukuran pemetaannya, kemudian pengumpulan data yuridisnya. Nah ini kembali lagi ada masalah ketika dilaksanakan kegiatan pengumpulan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan tadi. Ketika masyarakat sudah iuran, nanti panitia itu harus cepat menyediakan yang namanya patok. Pak, kalau dengan SKB itu kan setiap pendaftar dapat 3 patok Pak. Iya. Kalau tanahnya kotak, sisa 2, digunakan 2. Nanti bisa menggunakan sebelahnya lagi 2. Nah, kalau tanahnya segi 5, bagaimana patoknya? Kalau tanahnya segi 8, apa nggak dipatoki Pak? Tanggung jawab siapa? Iya. Kita kembalikan lagi kepada tanggung jawab masyarakat sendiri. Itu yang sering terjadi miskomunikasi. Iya. Sehingga Pak, teman-teman kami, anggota kami ketika melakukan pengukuran di lapangan, patoknya nggak dipasang Pak. Sudah kok. Nah itu patoknya 3, yang lainnya nggak dipasang. Rumit lagi Pak. Iya. Nah kalau ada tambahan patok, ada tambahan biaya, kan saya sudah bayar Pak ke panitia. Nah, panitia harus memenuhi semua. Masalahnya berkembang. Nah itu. Demikian juga ketika kita melengkapi pemberkasan, Pak, pasang patok itu kan harus menghadirkan tetangga batasnya, depan belakang kiri kanan, nggak sekonyong-konyong dipasang. Nah, kita persetujuan dulu dong, menyaksikan di lapangan mana patoknya dipasang 5, bener nggak? Kalau udah setuju, ayo tanda tangan. Pak lah kalau yang punya itu rumahnya ini misalnya di desanya di mana Pak? Di Bandar gitu ya. Yang punya di Batang Pak, sebelah. Terus ya sebelahnya orang Batak. Satu orang sini Monotunggal gitu. Nah, itu juga harus menjadi yang faktor yang menentukan cepat dan tidaknya pengumpulan data yuridisnya itu. Ya tugasnya panitia, karena udah mau jadi panitia harus bertanggung jawab begitu. Oke. Menurut saya gini, jadi ternyata kompleks ya Pak Arto ya. Kompleks sekali Pak. Terus kemudian gini, jadi kebetulan kayaknya sih seingat saya saja sih. Seingat saya kan di Desmades itu November 2018. Jadi saya bahkan dalam tanda kutip ya membaca surat tentang pelibatan di Desmades kayaknya ya nggak tahu kemarin, tapi seingat saya baru tahun ini karena dulu kebetulan yang sejak zaman biyen ada Prondes, makanya semua kan di bagian pemerintahan. Nah, tapi saya SOT baru kan yang Pemdes itu kan masuk ke sini. Ya, kita sering ya kita enggak, ya udah kalau dialog saya ya sana-sana itu begitu. Padahal koordinator desa itu sudah sejak SOTK 2014 sudah di sini. Tapi koordinasi ini ngerti nih dari BPN masih di sana saja. Di sana aja.
Tapi itu hanya masalahnya aja ya. Jika dalam tanda kutip kami senang Pak Atom. Jadi kami senang ada program dan kami sangat welcome untuk membantu. Jadi saya baru tahu termasuk secara di lapangan ya itu kemarin ketika saya kemarin diperintah oleh Pak Kadis untuk mengikuti juga. Jadi berkenaan hal yang disampaikan Pak Atop benar Pak. Yang pertama sebenarnya yang perlu penyelesaian itu kan masalah kecepatan administratif di desa, terutama data. Terutama data. Kalau boleh saya lihat ini kan letter C desa itu kan produk tahun berapa itu Pak Tom? Yeah. Produk tahun berapa itu Pak? Mungkin. Tahun GG sejak zaman 70-an kan? Iya, Kan 70-an kan? Informasinya tahun 60. Lah ya kan artinya tahun 60-an. Sudah berapa tahun dari sekarang kan? Berarti udah berapa tahun Pak? 60 tambah berarti 80 tahun lebih kan? 80 tahun data dalam tanda kutip kertas itu, kertas produk lama. Satu ditumpuk-tumpuk bisa jadi ya cok ono rayape. Nah, terus kemudian di daerah yang pesisir kayak kena banjir. Nah, terus kemudian ketika ada perpindahan kantor, perbaikan kantor atau perubahan itu juga menjadi masalah. Sebenarnya ada sebuah solusi. Kalau saya sedang Pak, jadi ketika ada sebuah inovasi dari anak-anak muda. Jadi sebenarnya tahun ini kan dari beberapa tahun yang lama yang kemarin kan ada yang nawari itu namanya Protades itu. Kami sangat senang Pak. Jadi ketika desa mau dengan adanya Protades yang digitalisasi letter C desa itu. Karena satu jelas pengamanan mereka akan jauh lebih terang kan ketika ada soft copy. Ya kan? Di samping tanpa menghilangkan yang hard copy-nya itu. Ketika ada proses itu kan mau tidak mau sebelum mendapat kayak program PT kan sudah menginventarisir ulang lagi dari semuanya, sehingga ketika ada program dari BPN otomatis jalan. Makanya saya sebenarnya kepingin tahu juga nih Pak yang dari 53 desa ini ada enggak dari 53 itu yang sudah menggunakan digitalisasi, karena saya yakin bisa jadi kami kepingin tahu seberapa perbedaannya yang pakai sudah pakai digitalisasi letter C dengan yang masih manual yang kadang-kadang dibaca aja nggak bisa kan. Sedangkan pergantian sekdes dan sebagainya sudah berulang kali sehingga cah saiki kan orang gelem dolan sih Pak. Kayak kan udah nggone orang ngerti ya. Apa menarik ndek sopone ora kenal nggone orang ngerti satu. Artinya dalam tanda kutip di forum ini saya sebenarnya kepingin kepada pemerintah desa agar, karena sekarang kan zaman-zaman digital ya, untuk proses semuanya pengamanan di jenengan, termasuk ketika ada program ini jenengan manfaatkan digitalisasi letter C ini, sehingga siapapun yang nanti berada di pemerintahan desa itu nggak usah ngobrak-abrik almari, tapi cukup tek langsung keluar nama dan sebagainya. Nah, saya kepingin seperti itu. Jadi saran ini hanya saran saja, tidak merintah. Ya, kami tidak merintah, tapi saya sarankan semua pemerintahan desa di Kabupaten Batang manfaatkan digitalisasi letter C ini dengan baik, tapi dengan yang benar-benar bisa bertanggung jawab. Karena ternyata begitu ada program ada yang menawarkan juga, yang nawarkan di beberapa juga ada juga. Ini nanti akan kembali Pak Atom nanti yang ceritakan sing pakai digitalisasi letter dan tidak. Terus kemudian berkenaan dengan pembiayaan. Sebenarnya betul satu relevansi karena itu udah lama. Bahkan boleh dikatakan sing gampang. Dulu zaman pertama SKB Menteri materi masih 6.000 ya Pak ya. Sekarang sudah 10.000. Kalau di kantor pos. Lah iya, di desa sudah 12.000 kan. 2 kali lipatnya dulu. Ini kan dirubah. Sebenarnya sudah, kalau saya kemarin ketika saya mengikuti sebenarnya sudah longgar Pak. Artinya ketika dalam tanda kutip, karena ujung-ujungnya ketika ada permasalahan kan masuknya kan di ranah peradilannya, baik kejaksaan maupun kepolisian. Dari kepolisian kejaksaan kan sudah memberikan sebenarnya semacam kelonggaran ya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara formal maupun material.
Cuma kembali lagi kadang-kadang kalau saya melihat itu di tingkat desa sendiri kemampuan untuk menyusun sebuah RAB ini juga masih sangat minim. Dan di level makanya di ketika seperti ini mohon Pak Camat Pak Camat. Pak Camat tolong ketika di wilayah jenengan dapat program PTSL itu ketika ada biaya untuk melengkapi dari yang ketetapan SKB, tolong dibantu di dalam proses penyusunan RAB. Yang tidak kalah pentingnya dalam satu wilayah terutama, jangan sampai berbeda. Besarannya itu jangan sampai berbeda dalam satu wilayah atau dengan wilayah yang bersebelahan. Karena saya kan dulu pernah di wilayah Pak, hanya berbeda kecamatan aja perbedaannya mencolok, ya kan? Makanya di sini peran Pak Camat, kami butuh bantuan Pak Camat untuk membantu proses kelancaran. Yang pertama dalam tanda kutip tadi saya sampaikan berkenaan dengan manfaatkan digitalisasi literacy. Terus kemudian yang kedua untuk proses penyusunan RAB bagi desa yang mendapatkan program PTSL. Ini akan jadi masalah yang terus-terusan. Terus kemudian berkenaan dengan persepsi Pak, atau jadi ya betul Pak. Jadi kemarin ada satu pertanyaan yang tidak terjawab ketika mereka nggak mau ikut PTSL. Masanya PTSL regane murah. Itu sebenarnya berkenaan dengan perkembangan saat ini ketika kaplingan itu merebak Pak. Ketika sudah sertifikat, nah, ternyata di situ kan jelas ada di ini hijau, kuning, merah ya kan seperti itu. Ketika di desa ini rata-rata kan hijau nih. Ketika dikaplingkan dipecah nggak bisa karena tata ruangnya hijau masalah. Sebenarnya itu kadang-kadang. Tapi ini kan hanya sedikit yang seperti itu. Tapi terutama dalam tanda kutip adalah bareng-bareng terutama ya Pak Camat, ya termasuk kami bagaimana memberikan wawasan agar proses tertib administrasi pertanian itu menjadi hal yang pokok. Sebenarnya nggak harus ketika ada PTSL sih Pak. Dari kami sebenarnya, dari kami dan jajaran di kecamatan desa itu sosialisasi itu nggak harus ketika dapat PTS. Karena ketika dapat PTS baru disampaikan sudah jadi termasuk jadi masalah. Tapi dari awal dan kan ketika ada ini kan wis wong wis punya. Makanya yo insyaallah kami welcome Pak Top, Pak Tri Priyo. Manakala dari kami itu nanti bareng-bareng dibutuhkan, insya Allah kami akan mengikuti. Bahkan jika harus banyak kami butuh materi juga Pak, butuh materi yang bisa kami sampaikan ke masyarakat tanpa ada program. Jadi tanpa ada program kami kan kadang-kadang juga banyak kegiatan-kegiatan mengumpulkan pemerintah desa. Barangkali ketika kami punya bahan itu bisa kami sampaikan. Pak. Mungkin itu yang menjadi permasalahan yang barangkali juga nanti akan menjadi titik temu untuk solusinya. Demikian Pak Atop, monggo saya kembalikan ke Pak Atop. Monggo Pak Atop. Matur nuwun Pak Sekdin. Jadi dengan apa yang sedikit kami sampaikan tadi, kami dari BPN Kabupaten Batang berharap agar Nun Sewu ini pemerintah Kabupaten Batang segera memberikan regulasi. Ya, kalau tadi masalahnya di pelaksanaan SKB dengan menengok beberapa daerah atau pemerintah daerah di Pantura ini sudah menerbitkan yang namanya peraturan bupati tentang pelaksanaan pembiayaan PTSL ini sebagai bisa dikatakan ya turunan dari SKB ini, yang mana untuk memberikan payung hukum perlindungan kepada pemerintah desa dan panitia desa ketika mereka dalam melaksanakan PTSL ini biaya persiapan PTSL yang diterapkan itu di atas dari harga atau nilai dari SKB 3 Menteri. Ini sudah banyak Pak Pemalang. Contoh yang paling dekat mana ya Pak? Pemalang. Kemudian ada lagi yang
waktu saya di Jepara itu juga menerbitkan peraturan bupati, biaya peranya itu malah ditambah 200 menjadi 350. Jadi tolong dicatat Iya. Mas Ari, Nanti terutama kami nanti menjadi bahan sampaikan kami. juga contoh perbuknya itu. Alhamdulillah. Bahkan untuk biaya BPHTB-nya itu bukan dikurangi Pak, tapi malah dihapuskan sebagai bentuk insentif pemerintah, begitu. perhatian pemerintah kepada masyarakat agar meningkatkan minatnya Minat, untuk bentuk subsidi silang ya. Jadi yang selama ini BPHTB itu dibebankan kepada pemohon. Ya, kalau terkena ya. Sekarang kalau di Jepara itu dihapuskan sebagai bentuk insentif. Iya. Oke, terima kasih sekali Pak Ato, Pak Sek, Pak Priyo, luar biasa sekali bahwa ternyata luar biasa dengan permasalahan yang cukup kompleks tadi secara real dan kasus disampaikan oleh Pak Sekretaris. Tentunya kebijakan ke depan kaitan dengan masalah reforma agraria ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama selaku pengampu kebijakan juga. Dan tentunya permasalahan-permasalahan yang sudah tadi disampaikan Pak Sek mudah-mudahan bisa kita sikapi secara arif dan bijaksana. Tentunya terkait dengan masalah digitalisasi tadi sudah disinggung oleh Pak Sek. Begitu sejarah luar biasanya lewat letter C itu sudah sempatasnya kita dari era-era yang sekarang ini sudah mulai digitalisasi sehingga apa-apa silsilah kaitannya masalah data-data pertanahan yang ada di desa ini bisa kita minimalisir. Tentunya program-program malah itu Protades ataupun mungkin program-program yang lainnya itu bisa menjadikan semacam solusi untuk bisa meminimalisir permasalahan pertanahan yang ada di desa. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Pak Atop juga, tentunya barangkali ini menjadi sebuah refleksi oleh pemerintah daerah agar pembiayaan yang sudah menjadi perencanaan tempo-tempo dulu melalui SKB 3 Menteri ini, kalau kita bicara refleksi ora jamanilah dengan alokasi anggaran yang 150 dengan pembiayaan yang sebegitu minimnya, ada biaya patok, biaya matre, biaya pengukuran, uang matre aja sudah berubah jadi 6.000 jadi 10.000. Ini sudah perlu kita evaluasi bersama. Untuk itu mudah-mudahan pembicaraan yang sudah kita laksanakan ini bisa semacam jadikan evaluasi. Barangkali Pak Priyo ada sedikit masukan belum kita tutup? Masukannya tadi sebelum nanti acara laboratorium adaptasi pemerintahan di tadi saya juga sedikit menambahin bahwa dengan adanya Topsol ini saya selaku istilahnya dari kantor pertanian Kabupaten Batang minta bantuan dari Dispermades untuk disampaikan kepada pemerintah desa khususnya yang terkait dengan PTS Bapak. Jadi selama hampir 6 tahun di Batang untuk menyelesaikan PTS itu kalau dari desa itu tidak dikejar-kejar dalam arti itu tidak kurang kompak dalam arti itu dari panitia desa dengan pemerintah desanya tuh saat ini Pak kurang kompak dan nanti bisa disampaikan kepada masing-masing Bapak Camat biar untuk membantu. Jadi waktunya itu kalau yang PTS sebelumnya kan ini Pak tutup tahun anggaran Januari awal sampai Desember. Dengan adanya mungkin yang namanya PTS kan percepatan Pak itu sebelum bulan September Oktober itu harus selesai. Sudah selesai. Jadi kalau dari Satgas dalam arti Satgas dari kantor pertanian itu tidak hadir di desa, itu juga panitia desa dengan tidak bekerja. Iya, betul. Dia juga saya sering ke desa itu kita mau istilahkan mau nego juga nggak enak akhirnya istilahkan mau minta bantuan Pak Camat untuk disampaikan kepada pemerintah desa yang terkena dapat program PTSR. Terus yang kedua tadi yang terkait dengan dengan biaya pra PTSR biaya PPTL kan itu kebetulan apa yang disampaikan dengan apa yang disampaikan Pak Saik yang biar antara desa yang tetangga itu untuk seragam. Iya. Tapi Pak selama ini istilahnya dari desa itu mungkin kurang koordinasi Pak Iya. Itu mungkin punya kepentingan sendiri. Iya. Dan nanti yang desa mungkin ini contoh aja mungkin kelurahan Pak. Kelurahan
proyek utara. Proyek utara itu kemarin sampaikan besarnya segini. Nah sekarang itu yang bertahun 2023 ini gantian Karangasem Selatan. Itu nopo hampir Pak, mau istilahnya kan disamakan. Tapi kalau mengingat nopo, saya sering koordinasi ke desa itu kita nopo kondisi masyarakatnya itu kelihatannya nopo lebih bawah. Kalau biayanya sebesar itu Ya berat. saya mengingatkan kepada panitia sebisa mungkin diturunkan. Kan hampir banyak Pak Nah itu sekali lagi untuk terlaksana PTS saya minta bantuan dari Dispermades untuk kelancaran. Semoga Pak mulai tahun 2023 itu misalkan sedikit ada kendala itu mungkin kalau program 2024 bisa dilanjutkan oleh Bapak Presiden itu jadi nanti biar selesai dengan maksimal gitu aja Pak yang tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dispermades, Pak Sek dengan Pak Nugroho. Nggih, matur nuwun Pak Priyo, luar biasa sekali. Tambahan saran yang cukup bijaksana sekali karena apapun kaitannya dengan masalah pengamanan aset-aset desa termasuk aset-aset masyarakat panjenengan adalah kesadaran panjenengan sendiri. Kapan lagi panjenengan bisa mengamankan aset-aset desa kalau tidak ada kegiatan-kegiatan seperti PTSL yang sudah kita programkan lewat BPN ini. Untuk itu mari kita komunikasi bersama, evaluasi bersama, sehingga ke depan program PTSL yang sudah digagas oleh Bapak Presiden kita tentunya bisa kita maksimalkan sehingga tanah-tanah yang ada di desa termasuk aset-aset masyarakat yang ada di masyarakat panjenengan bisa terjaga dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa panjenengan. Dan tentunya terima kasih Bapak, mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat. Dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.